Oke, kita mulai aja ya. Ada yang nggak bisa masuk tadi siapa? Ayo Pak, mulai Pak, mulai. Oke, siap. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya masih sehat, semangat ya. Oke, mohon Iya maaf Pak, para free-nya kosongnya di jam 9 tadi masih di jalan, makanya minta jam 9 aja. Karena jam 9 baru sampai rumah tadi. Oke, untuk malam ini semoga bisa fokus ya untuk pengerjaan proyeknya. Saya juga akan sesuaikan dengan apa yang kalian punya. Sebenarnya kalau kemarin-kemarin kan saya pakainya Laragon ya untuk web servernya. Saya pakai Laragon. Nah, cuma saya pengen sama dengan kalian. Saya pakai XAMPP sama biar kaliannya paham. Oke, untuk malam ini akan Bapak ulangi dari awal mungkin ya. Mungkin sampai jam 10 lah. Kita maksimal sampai jam 10. Nanti setelah jam 10 kalau memang ada yang mau konsultasi atau ada yang mau bertanya ya silahkan nanti setelah kita materi. Oke, kita mulai aja terkait dengan tugas kita ya, pembuatan website UMKM. Dengan ini saya tambahkan AI untuk apa namanya, untuk mempercepat pembuatan aplikasi kita. Cuma dasarnya kita harus tetap belajar ya terkait dengan HTML dan CSS dan JavaScript. Nanti kita akan pelajari semuanya sambil kita berjalan untuk proyeknya. Oke, seperti biasa kemarin ketika kita mau membangun apa namanya website, kebutuhannya kita akan pertama kita kebutuhan kita terkait dengan untuk memulainya itu kita butuh yang namanya tools ya, toolsnya jangan lupa. Kita butuh yang pertama ada web server ya. Web server ini nanti bisa pakai apa namanya XAMPP atau bisa pakai Laragon. Pakai Laragon silahkan. Kemudian di sini yang kedua kita butuh yang namanya text editor. Text editor ya. Selanjutnya kita butuh yang namanya browser, sorry. Browser. Bisa pakai Google Chrome atau Mozilla boleh, atau pakai Edge juga bisa. Oke, sampai sini yang ini bisa ya, sudah paham ya. Yang ini udah berapa kali Bapak jelaskan terkait dengan kebutuhan kita untuk apa namanya pembuatan aplikasi. Di sini text editor bisa pakai apa namanya Sublime text atau Notepad++ juga bisa, atau di sini saya pakai Visual Studio Code. Ini ya. Oke. Nah, yang ini udah semua ya, udah paham ya yang ini ya? Paham? Iya Pak, paham. Oke. Nah, di sini yang sini udah paham. Nah, ini kenapa saya bikin grafik ini. Nah, di sini HTML, kemudian ada CSS, ada JS. Nah, karena semua ini kita butuhkan ya untuk membangun sebuah website, terutama di front end-nya. Nah, tambah satu lagi harusnya di sini kita paham terkait dengan PHP. Nah, kita nanti akan belajar dengan PHP
Kemudian juga ada terkait dengan kelimanya itu database. Kita geser yang ini. Kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Nah, di sini ada kita, kemudian ada database, ada juga nah seperti ini ya. Jadi HTML, CSS gabung, kita ini membuat sebuah front end. Nah, ini bagian front end ya. Front end-nya. Ini front end nih. Kita front end ini ke sini ya. Oh, sorry, balik panahnya harusnya ke sini. Nah, ini sebuah front end. Kemudian yang ini, yang dua nih. Nah, yang dua ini kita masuknya ke back end. Nah, ini yang dua nih saya bilang ke sini aja nih. Nah, ini bagian back end-nya. Untuk ngolah datanya itu ada di sini. Nah, ini bagian untuk menampilkan datanya atau user interface-nya ada di sini. Oh, ini bagian back end. Back end itu sesuatu yang nggak bisa kita lihat ya prosesnya, tapi dia ada muncul nanti di sini ketika ngolah data. Ketika kita ingin menampilkan data dari database muncul di sini. Kemudian ketika kita mau ngedit, mau hapus, nah itu ada di sini nih. Tapi datanya dari mana? Datanya dari sini. Ya, PHP ini sebagai penghubung antara ini dengan database. Nah, kita akan proses di sini. Oke, sampai sini paham dulu nggak? Paham? Iya Pak, paham Pak. Lanjut Pak. Oke, next ya. Kalau paham, oke, langsung kita ke projectnya. Kita butuh web server. Web server kita sudah punya, XAMPP. Kemudian text editor kita pakai VS Code. Oke, pakai VS Code. VS Code-nya saya kosongin dulu. Saya bikin baru. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada browser atau Google Chrome. Nah, yang kita buka sekarang ini Google Chrome ya. Ini Google Chrome-nya. Oke. Next kita akan coba konsep apa namanya pembuatannya. Mulai dari apa namanya tahapan-tahapannya, kita bangun layoutnya, kemudian HTML, CSS-nya. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan langsung pakai AI ya untuk mempercepat pekerjaan kita, tapi kita sambil belajar mengenai dasar dan struktur HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database-nya ya. Nanti kalian sambil belajar lagi fundamentalnya, basicnya, karena saya anggap ini sudah dipelajari di kelas 1, kelas 2, ini harusnya sudah punya yang seperti ini ya. Makanya saya langsung gimana sih membangun website secara cepat, kemudian kalian harus paham juga terkait dengan ini. Oke, nah sekarang kita lanjut next ke ChatGPT-nya. Oke. Nah, kemarin kita sudah coba buat apa namanya terkait dengan from-nya ya. Kemarin udah buat kan from-nya kan? Iya Pak. Kalau kita lihat from yang kemarin itu, Ayam bakar gitu ya Pak. ya kemarin mana from-nya? Enggak ada ya. From-nya dikirim nggak sih kemarin? Dikirim Pak. Nggak ada. Oke, kita buat aja deh.
Saya ingin membuat website UMKM tentang ayam tentang bakar untuk PS. Buat website secara modern, website yang modern, kemudian fiturnya pertama ada menu, dan yang kedua ada testimoni. Selanjutnya ada order pesan. Testimoni, order pesanan, kemudian apa lagi kemarin ya? Order pesanan. Oke. Dan menu pendukung lainnya. Buatkan secara lengkap kodenya, pisahkan CSS dan JS-nya. Oke. Nah, kita fokus ke front end-nya dulu nih, ya. Nah, kita fokus front end-nya. Nah, nanti di sini di bagian back end-nya, nanti setelah front end jadi, kita bikin back end-nya, ya. Pisahkan HTML, CSS dan JS-nya. Ya, kita coba cek ya. Oke. Ini kita dibuatkan file indeksnya. Nah, ini galeri sudah ditambahkan ya, padahal tadi kita nggak minta galeri kontak juga. Oke. Nah, sambil kita nunggu ini ya, nunggu ini jadi, kita buka VS Code-nya. Tapi kita pengen bikin project-nya dulu. Nah, saya biar kalian paham kita naruhnya di mana, karena sudah kita install XAMPP-nya, ya, web servernya otomatis dia akan membuatkan folder XAMPP. Kemudian di sini ada htdoc. Nah, project kita taruh di sini. Kita buat folder, ya. Kita buat folder di sini namanya ayam bakar, ya. Udah, kita bikin project ayam bakar aja namanya. Nah, ayam bakar ini kita panggil ke sini, ya, satu folder ya. Ingat ketika memanggilnya, saya sarankan satu folder, jangan panggilnya file. Kita open folder di sini, ya, open folder. Kemudian kita cari foldernya ada di mana tadi. Ada di XAMPP, ada di htdoc. Kemudian di sini ada ayam bakar. Dan select folder. Oke, usahakan kita buatnya basisnya folder seperti ini, ayam bakar. Oke, pertama yang kita buat itu, ingat kemarin saya jelaskan kita harus bikin file yang namanya index.php, karena nanti ini file yang akan dibaca pertama kali ketika kita mau memanggil projectnya. Ya, kita tes dulu nih. Kita buat file HTML. Di sini namanya ayam bakar. Nah, ini strukturnya ya yang harus kalian pahami juga. Title tuh di sini. Ini title ini untuk membuat sebuah penamaan di dalam judul aplikasi kita. Biasanya title ini ada di atas nih. Kayak gini, htdoc gitu ya. Jadi kita akan coba. Kemudian di sini di body. Nah, body ini diisinya. Body. Ingat yang harus kalian pahami, ketika ada head pasti ada tutup head. Di dalam head itu biasanya ada title, ada tutupnya juga. Kemudian ada atribut yang lainnya. Kemudian
Ada body, pasti ada tutup bodinya. Ada HTML, tutup HTML-nya, ya. Ada H1, tutup H1-nya. Tag penutupnya. Di sini saya contohkan website ayam bakar. Ya, kita save. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, gimana bukanya setelah codingan seperti ini? Ya, karena kalau kita pakai web server nggak bisa. Ini udah basisnya PHP. Nah, jadi kita buka di browsernya. Nah, buka di browsernya, kita ketikkan localhost. Nih, kita ketik localhost, ya. Localhost garis miring atau apa namanya slash itu nama projectnya ayam bakar. Ayam bakar. Tuh, ya. Dia kepanggil. Jadi untuk nulis apa namanya untuk memanggil projectnya, untuk memanggil project itu, nah di sini browser, buka browser, kemudian nah di sini ketik localhost, kemudian di sini slash nama projectnya. Nah, projectnya apa? Contoh di sini localhost, kemudian ayam bakar gitu. Itu ya, manggil nama projectnya. Contohnya. Kemarin ada yang nanya, gimana manggilnya? Nah, di sini manggilnya tuh, ya, ayam bakar. Oke, sampai sini paham dulu nggak? Sebelum kita generate hasil dari ChatGPT. Paham nggak? Cek. Paham nggak? Paham, Bapak, paham. Oke, next ya. Nah, kalau ini udah paham, untuk buka VS Code-nya paham, kemudian manggilnya paham. Catatannya ini harus nyala ya. Kemarin ada yang nanya, Pak, emang XMPP-nya dimatiin? Ya nyalain lah. Nanti si database, kemudian ini nggak bisa kepanggil. Oke, kita buka. Nah, sekarang ini udah jadi tuh. Ya, ini udah lengkap JavaScript-nya. Sama JavaScript-nya. Padahal saya minta dipisah ya. Buatkan secara lengkap, pisahkan HTML. HTML-nya buatkan lengkap website. Nah, ini kalau ini udah satu ini ya. Kalau kita copy, kalau saya salin di sini, harus taruh di index, ini udah jadi semua, harusnya dipisah. Kalau saya reload, oh ini belum ada CSS-nya. Oh, sorry. Nah, kita coba cek nih. Dari sini ada style nggak? Stylenya, oh, Nah, kenapa harus ngerti? Nah, di sini kita harus tahu nih bagian apa namanya, bagian dari JavaScript yang mana, bagian dari CSS tuh yang mana, ya. Sini, nah, JS-nya ini nih dari sini. Karena ini apa namanya, harusnya saya mintanya dipisah, tapi dia digabung nih, ya. Jadi kita harus tahu nih bagian HTML tuh mana. HTML tuh pasti dari ini yang harus kalian perhatikan, HTML. Ini pembukanya. Kemudian kita cari penutupnya mana. Penutupnya itu ada di sini. Tuh. Ini file HTML-nya. Jadi jangan sekaligus copy. Nah, kalian harus tahu file HTML tuh dari mana sampai mana. Ya, ini hasilnya. Tuh, HTML-nya aja. Ya, kemudian kita cari lagi CSS. Nah, ini CSS-nya tuh. Sampai mana CSS-nya? Sampai
Nah, sampai sini. Ini sudah ada tandanya tuh. File script.css. Kita copy sampai sini. Kemudian saya buat di sini folder yang namanya asset. Kemudian di dalamnya kita buat folder lagi namanya CSS. Kemudian kita buat lagi di aset ini nama foldernya J. Satu lagi di aset. Kita buat di aset itu img. Di aset foldernya img ini untuk nampung gambar nantinya. Nah di CSS kita buat namanya style aja, style.css. Nah yang tadi kita paste di sini CSS-nya, ya. Dan kita buka lagi, nah folder JS-nya ini kita copy sampai bawah, sampai sini. Copy. Nah, ini folder JS-nya kita buat di sini namanya main.js. Ya, kita paste di sini. Kita simpan. Nah, kita coba lihat ada perubahan nggak nih? Nggak ada perubahan ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu di indeks. Nah, kita belum pas manggilnya. Namanya kan kita rubah nih. Nah, di sini untuk manggil file CSS biasanya ada di indeks itu. Nah, nih. Sorry. Nggak lengkap ya. 1, 2, 3. Kita lihat indeksnya itu. Kita ulangi. Indeksnya dari sini sampai ke sini. Oke. Indeks. Paste. Daftar ini. Nggak copy semua ya. Karena di sini ini masih acak-acakan ya tampilannya. Harusnya kayak gini. Saya salin auto, kemudian saya hapus bagiannya. Nah, yang ini saya hapus. Ini udah ya. Jadi strukturnya. Nah, di sini yang harus kalian ingat itu, yang harus kalian tahu. Nah, di sini ya. Ini ada link rel style sheet, kemudian dia manggil style.css. Nah, ini manggil ini. Cuman kalau ini posisinya ada di langsung ya, sementara kita si style itu kita masuk ke sini. CSS kemudian ada style. Berarti di sini kita masuk ke assets dulu foldernya, kemudian CSS baru folder style ini. Jadi kita masuk ke folder asset, kemudian ke CSS, baru kita mainnya ke style CSS ya. Tuh, kita lihat nih hasilnya. Berubah nggak dia? Oke. Kita coba cek di view file source bagian yang style. Nah, ini kepanggil nggak? Oh, belum kepanggil nih. Berarti masih ada yang salah nih di sini. Ini benar nggak sih? Ini file index di sini. Kita masuk ke assets. Kita masuk ke aset, kemudian masuk ke CSS. Kemudian, nah di sini ada style. Nah di sini saya salah. Harusnya style bukan stylus. Kalau kita lihat nih di sini hasilnya. Nah, udah mulai nih berubah tuh ya layoutnya. Kenapa ini belum semuanya? Coba kita tes JS-nya dulu nih.
Filenya udah. Dan kita tes. Nah, JS itu biasanya ada di bawah. JavaScript-nya ada di bawah. Nah, di sini. Sama manggilnya, kita panggil assets. Assets, kemudian JS, kemudian ada main.js. Kita save. Kalau kita lihat hasilnya, berubah nggak ya? Ini hasilnya sudah ada, cuma dia nggak full. Kita CSS kita panggil. Ini CSS-nya sudah kepanggil, cuma karena memang belum nggak lengkap nih CSS-nya dari sininya. Makanya kita harus harus pinter-pinter. CSS-nya nggak kepanggil atau CSS-nya kurang rapih nih, kayak gini kan masih berantakan tuh ya. Nah, kalian bisa ulangi lagi, mungkin perintah di ChatGPT-nya tambahin lagi apa kira-kira, perbaiki bagian CSS-nya si berantakan. Nah, coba tulis lengkap kodenya. Nah, kita bisa seperti ini ya. Kalau memang untuk analisisnya kira-kira CSS-nya masih berantakan, kita coba perbaiki nih CSS-nya di mana. Lalu nanti bisa kalian lebih bagus lagi ya. Yang penting kalian paham penggunaannya. Selain ChatGPT, bisa disarankan pakai Gemini ya. Kalau kalian pakai AI bisa pakai Gemini. Itu juga sama, lebih apa namanya. Nah, ini sudah kita coba CSS-nya. Kita copy CSS-nya aja ya. CSS-nya di sini. Jadi kita ke sini ke file CSS, kita copy, kita paste. Lihat hasilnya berubah nggak dia? Nah, hasilnya sudah berubah, tetap masih berantakan tuh. Ya, tinggal kalian pinter-pinter cari from-nya biar lebih menarik gimana ya. Atau bisa pakai Gemini nih, Gemini AI. Kalian bisa pakai ini. Sama kalau kita bikin from-nya, kita pakai from yang ini aja nih. Dia sama nggak hasilnya? Misalkan HTML, CSS, buat beda file. Baik, coba. Tuh. Sayangnya saya tidak bisa membuatkan kode lengkap untuk website. Nah, kan lebih dari. Nah, ini strukturnya tuh, dibuatkan strukturnya. Ini mirip seperti yang kita buat ya. Cuman dia nggak pakai folder aset, langsung aja. Nah, ini indeksnya sudah dibuatkan. Kemudian apa namanya? Ini CSS-nya, ini JS-nya. Kalau kita coba, ini lebih cepat pakai Gemini ya. Gemini. Kita coba copy indeksnya, kemudian CSS-nya, kemudian ada JS-nya, JavaScript.
Nah, paling kita rubah sedikit di sini. JS itu tambahin aset, folder aset. Kemudian yang ini juga sama, yang style juga tambahin folder aset. Kita lihat hasilnya. Tuh, ya. Lebih bagus tuh. Tinggal kita panggil gambar-gambarnya nih. Gambarnya yang mana? Gambarnya bagian gambar itu kita harus tahu bagian gambar tuh yang ini nih. Pokoknya perintah img ini dia pasti akan memanggil gambar. Kemudian yang mana lagi? Gambar tadi ada di sini. Kemudian ada gambar lagi itu ada di mana? Harusnya di bagian section hero ini juga ada gambar nih harusnya di sini. Ya. Nah, kalau di sini ada menu ini, ada menu ini. Kalau memang kurang banyak ya tinggal tambahkan aja di sini from-nya. Bagian hero tambahkan gambar dan menu tambahkan gambar tambahkan menu lebih banyak dengan gambar dummy ini gambar contoh ya, bisa nanti kita rubah. Oke, 10 menit lagi zoomnya apa namanya habis, nanti kita coba buat lagi. Kemudian keburu nih. Oke. Oke, ini ya. Ini apa namanya indeksnya, tapi nanti si CSS-nya juga diperbaharui. Indeksnya saya tambahkan, saya copy ulang, saya paste di sini kok. Save, jangan lupa di save. Kemudian di sini juga ada perubahan di CSS-nya. CSS-nya juga kita rubah. Ini lumayan banyak ya CSS-nya, biar tampilannya lebih bagus lagi. Copy CSS-nya, ini sampai selesai ya CSS-nya. Kita copy ke sini, kita blok dulu, Ctrl A, kita hapus dulu, kita paste yang baru. Oke, kita lihat di sini JavaScript berubah nggak? JavaScript udah nggak berubah ya. Kalau sudah kita buka, kita coba reload. CSS-nya kebaca. Kita lihat.
indeksnya berubah ya tadi. Ini kita tambah assets. Oke, kemudian kita yang bawah juga kita rubah lagi. Assets. Nah, ini ya hasilnya lebih menu lebih banyak, cuma gambarnya ini harusnya muncul. Ini juga gambarnya hilang karena dia nggak kepanggil nih si link-link gambarnya nih. Kita lihat di sini dia harusnya manggil gambar nih. Nah, ini harusnya manggil gambar tuh. Cuma karena kita nggak ada gambarnya, belum ada. Nah, nanti kita cari dulu gambarnya yang sesuai dengan kebutuhan. Ini masih 11 menit. Nah, saya coba cari gambar untuk ini nih. Nah, gambar untuk, nah contoh ini aja nih, bagian menu. Ada ayam bakar spesial. Kita coba cari gambarnya di Google. Nih, kita coba yang ini. Sorry, ini kita ke gambar aja. Ini kita coba yang ini deh, karena spesial kan. Kita save as. Oke, kemudian kita simpan langsung ke project kita. Htdoc, ayam bakar, aset. Nah, kita masukkan ke sini. Ayam bakar spesial. Oke, kita simpan. Nah, kita simpan, kita lihat di sini di MG sudah ada namanya ini ayam bakar spesial. Nah, di sini kita tinggal ini yang bagian ini. Nah, kita masuk ke asset, kemudian slash img slash ayam bakar spesial. Kalau udah kita simpan, kita lihat hasilnya di sini. Nah, tuh ya, sudah muncul. Tinggal kalian sesuaikan yang lainnya. Panggil gambar yang lainnya. Nah, ini WhatsApp juga sama, ini logo GoPut juga sama, logo Grab juga sama, nanti hasilnya lebih bagus. Oke, menu testimoni pesan sekarang kontak ya. Ini sudah bisa fungsi tuh. Di bagian hero, ini ada gambarnya. Gambar hero di bagian gambar, di hero nggak ada. Kalau kita coba copy nih, gambar satu nih, kita copy ke semua menu. Biar ada gambarnya dulu semua. Tinggal kalian nanti ganti-ganti aja gambarnya. Ini. Oke. Oke. Simpan. Nah, kalau kita reload, hasilnya tuh. Ya. Gambarnya lebih banyak. Kalau biar sama nih, tambahin 2 lagi. Bagian sini kita tambahkan 2 file lagi. Tuh ya. Di menunya lebih banyak, tinggal nanti disesuaikan aja gambarnya. Oke, WhatsApp nih. WhatsApp ini kan di sini ada gambar dia. Nah, WhatsApp tuh dia nyari icon gambar nih. Saya butuh icon WhatsApp. Nah, di sini saya butuh icon WhatsApp. Nah, icon WhatsApp yang ini. Kita coba ambil satu ya yang transparan nih. Kita copy, kita save as. Kita taruh di sini sama di sini namanya icon whatsapp.png. Kita save ya. Tinggal di sini aset, kemudian img. Di sini ada icon WhatsApp, apa namanya tadi? Oh, ini WhatsApp icon JPG. Save. Kalau kita save, kita lihat nih hasilnya. Oke. Oh, dia nggak kepanggil.
pewarnanya. Ini hasilnya harusnya ya. Ini belum kepanggil, tapi ini kayaknya kepanggil deh. Cuma, nah kalau diklik sini, dia otomatis terhubung ke WhatsApp. Ini bisa kita hubungkan dengan nomor HP kita. Ya, kalau diklik, ini ikonnya kita ganti yang lain deh. Coba yang ini. Save as. Pakai ini, mau nggak deh? Kita lihat. Nah, itu ya. Karena warnanya biru, kayaknya dia bentrok nih warnanya nih. Oh, yang hitam, coba kita pakai yang hitam. Ikon WhatsApp. Flash. Kita lihat. Nah, tuh ya. Bagus. Oke, kemudian yang GoFood. Yang GoFood yang bawahnya. Kita cari aja gambarnya di Google. Searching. GoFood digambar ya. Kita pakai yang ini deh. Coba. Put save as. Kita kasih namanya ini. Oke, kalau kita lihat. Oh, belum kepanggil, sorry. Di sini GoFood itu harusnya ada di folder aset dan flash di mg flash baru GoFood. Simpan. Nah, tuh ya. Panggil satu lagi Grab. GrabFood. Copy. Kita taruh sini. GrabFood. Nah, ini. Kita coba save as. Kita taruh di sini, namanya ini. Kita save. Jangan lupa ini foldernya. Aset. Kemudian img. Flash GrabFood. Oke, kalau sudah, kita reload. Nah, itu ya. Hasilnya gambarnya sudah bagus hasilnya. Tinggal dibagusin lagi aja. Yang Instagram, Facebook, sama caranya. Tinggal kalian cari gambarnya. Oke, sampai sini. Kita 4 menit lagi nih mati itunya, zoomnya. Paham Pak. Udah paham Pak. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi nanti nih habis ini Bapak bikin link baru kita bahas untuk apa namanya evaluasi, tapi nggak Bapak rekam. Ini Bapak rekam nih. Jadi nanti tinggal kalian buka lagi aja rekamannya. Tapi buat praktek sama kayak sekarang kan Pak? Ya, tapi nanti hasilnya mah silahkan dibagus-bagusin ya, lebih bagus lagi daripada ini. Cuma yang penting kalian paham alurnya, caranya seperti apa gitu. Iya Pak. Oke, sampai sini Bapak tutup dulu ya. Nanti Bapak bikin link baru lagi karena ini mati bentar lagi linknya. Oke, untuk sekarang mungkin Bapak tutup dulu. Nanti Bapak buka link baru lagi. Oke, terima kasih. Siap.